Yo Minna, jumpa lagi bersama di G-Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan kembali melanjutkan pembahasan recap anime Mob Psycho 100 season kedua, bagian 3. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Seorang pembawa acara yang bernama Ebihara Morizo membuka acara TV dengan penuh semangat. Dia pun langsung memperkenalkan Jodo Kirin yang sudah terkenal dan sangat ahli di bidang pengusiran hantu atau semacamnya. Setelah itu, Morizo memperkenalkan Reigen Arataka, seorang esper pendatang baru yang sedang naik daun. Semua orang pun kagum ketika Reigen mengatakan kalau dirinya berhasil mengalahkan hantu penyeret yang merupakan mitos dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Setelah itu, seorang bocah yang kerasukan setan dimasukkan ke dalam studio. Bocah ini pun diikat dengan kencang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya, si Jodo Kirin atau Reigen diharapkan bisa membasmi setan di dalam tubuh bocah tersebut dan disiarkan secara live. Disinilah Jodo tidak mau melakukan pembasmian hantu, dan dia menyerahkan tugas tersebut pada Reigen agar nantinya si Reigen semakin dikenal. Reigen pun sangat terkejut, namun dia langsung menerima ketika si Jodo bilang kalau nantinya semuanya dijalankan sesuai dengan arahan naskah. Reigen yakin kalau semuanya telah diatur sesuai keinginan penulis naskah. Dia hanya perlu akting secara asal, dan siaran live pun akhirnya selesai. Seperti biasa, Reigen mulai menebarkan jurus garamnya hingga membuat si bocah mengerang kesakitan. Reigen pun semakin bersemangat ketika melihat reaksi dan akting si bocah yang nampak meyakinkan. Dia kembali mengeluarkan berbagai jurusnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sayangnya, sudah 30 menit berlalu sejak pembasmian setan dilakukan dan Reigen masih belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia sangat bingung karena semua jurus pamungkasnya telah digunakan. Morizo pun lantas memberikan kesempatan pada Jodo Kirin untuk menggantikan Reigen dalam prosesi pembasmian hantu. Disinilah Reigen kaget dan sadar kalau selama ini dia telah dijebak untuk dipermalukan. Si Jodo pun langsung turun tangan dan tidak melakukan apa-apa. Dia mengungkapkan kalau bocah tersebut tidak sedang kerasukan setan sama sekali. Sedetik kemudian, Morizo langsung membenarkan pernyataan Jodo. Dia mengungkapkan kalau bocah ini hanya berakting saja. Salah seorang komentator pun bertanya, mengapa Reigen melakukan prosesi pembasmian setan padahal setannya tidak ada. Reigen mulai berkeringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga semakin tidak bisa mengelak ketika Morizo dan Jodo meragukan kekuatan psikisnya. Alhasil, Reigen pun menjadi bahan tertawaan seisi studio ketika dia menjawab pertanyaan jebakan Jodo dengan nada gemetaran dan tertekan. Keesokan harinya, kisah Reigen jadi viral di semua media sosial, dan saat ini dia lebih dikenal dengan nama si esper penipu. Beberapa hari pun berlalu, dan Reigen mulai bisa menerima musibah yang menimpanya. Sore itu kontrakannya didatangi oleh banyak wartawan, dan dia langsung kabur menghindari kejaran para pencari berita tersebut. Namun dia langsung berhenti ketika para wartawan menawarinya konferensi pers untuk menjelaskan kejadian live sebelumnya. Singkat cerita, Reigen pun hadir di atas konferensi pers yang disiarkan secara live juga. Dia berusaha tenang, walau semua kamera wartawan menyorotnya. Saat itu Reigen bertanya, apa yang telah dilakukan para wartawan di tempat ini? Tentu saja semua wartawan langsung marah-marah karena merasa tidak dihargai. Reigen pun akhirnya menanggapi semua pertanyaan wartawan dengan jawaban yang cukup logis. Namun dia tiba-tiba diam ketika seorang wartawan bertanya tentang masa lalunya, khususnya mengapa Reigen memutuskan terjun ke bisnis esper. Si Reigen pun langsung terdiam dan memilih tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Saat itulah dia kembali mengingat tentang pertemuan pertamanya dengan Mob, seorang bocah spesial yang telah mengubah jalan hidupnya. Dia pun menyesal karena selama ini selalu memanfaatkan Mob. Ditambah lagi sebelumnya dia telah berkata jahat pada Mob tentang teman-temannya.
Di depan sorotan kamera, Reagan berkata kalau mob telah beranjak dewasa. Tentu saja para wartawan kembali geram, karena jawaban itu tidak ada korelasinya dengan pertanyaan yang ditujukan padanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa. Para wartawan langsung bingung dan ketakutan ketika peralatan kamera mereka melayang-layang di udara. Mereka pun meminta Reagan untuk melakukan sesuatu dan menghentikan gempa tersebut. Walaupun awalnya bingung, namun si Reagan hanya bisa tersenyum melihat fenomena gempa aneh di hadapannya. Dia pun bangkit dari tempat duduknya untuk menutup konferensi pers dan berpamitan pulang. Di dalam perjalanan pulang, Reagan pun bertemu dengan mob. Reagan bertanya, apakah mob mengetahui identitas aslinya? Si mob pun menjawab kalau sedari awal dia sudah tahu kalau gurunya itu adalah orang yang sangat baik. Jawaban mob benar-benar menenangkan, hingga membuat Reagan sangat sedih dan terharu. Hari-hari pun terus berlalu, dan dalam 10 hari lagi, sekolahnya mob akan mengadakan lomba maraton tahunan yang nantinya akan diikuti oleh para siswa. Dikarenakan tahun depan mob akan mengikuti ujian masuk SMA, maka mau tidak mau dia harus mengikuti lomba maraton dalam 10 hari lagi. Dia pun berencana untuk nembak Tsubomi ketika masuk ke dalam urutan 10 besar. Parahnya, tahun lalu saja mob hanya mampu masuk ke dalam urutan 10 besar terbawah, yaitu urutan 291 dari total peserta 300 orang. Untungnya klub Bodi Kekar selalu percaya dan mendukungnya 100%. Mob pun mulai berlatih lari didampingi oleh gurunya. Selain itu, dia juga tidak pernah absen untuk menempa diri bersama dengan teman-teman klub Bodi Kekarnya. Tidak terasa waktu lomba maraton telah tiba. Semua siswa nampak berkumpul dan bersiap-siap mengikuti lomba maraton. Musashi dan semua member klub Bodi Kekar selalu memberi mob semangat untuk menyelesaikan lomba. Tentu saja mob langsung bersemangat dan akan mempersembahkan hasil yang terbaik. Lomba pun dimulai. Mob sudah langsung jatuh saja hingga kakinya berdarah. Pun demikian, dia tetap bangkit dan melanjutkan lombanya. Walau tertatih-tatih, mob terus berusaha lari dengan segenap kemampuannya. Dia juga tidak memperdulikan Ekubo yang berniat merasukinya agar finish di urutan 10 besar. Si mob pun terus berlari tanpa menyerah, walau nafasnya sudah sangat berat. Suasana pun tiba-tiba jadi gelap dan mob menemukan dirinya di ruangan UKS sekolah. Mob pun sadar kalau kali ini dia sama sekali tidak berhasil menyelesaikan lombanya hingga garis finish. Di sisi lain, Ritsu dan kedua orang tuanya sedang bersiap-siap menunggu kedatangan mob ke rumah. Saat itu sang ibu tengah menyiapkan makan malam bersama, dan dia sangat bangga pada mob yang telah berusaha untuk jadi yang terbaik. Sesaat kemudian, mereka kedatangan tamu tidak diundang yang ternyata adalah Sou Suzuki. Ritsu pun jadi panik dan meminta ibunya untuk tidak keluar rumah. Suasana pun makin tidak menentu ketika Sou menunjukkan mimik wajah mengerikannya di hadapan Ritsu. Shin pun berpindah pada mob yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dari kejauhan, dia melihat sebuah asap hitam yang cukup pekat. Mob pun sangat kaget ketika menyadari kalau asap hitam tersebut adalah rumahnya yang terbakar hebat. Dia pun masuk ke dalam rumah begitu saja dan tidak peduli dengan kobaran api yang sangat panas. Dia terus berusaha menenangkan diri dan berpikiran positif kalau keluarganya pasti baik-baik saja. Beberapa pintu kamar dibukanya dan dia masih belum menemukan satupun keluarganya. Ekubo mengungkapkan kalau di depan rumah ada tanda perkelahian. Setan hijau ini pun yakin kalau ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah. Mo pun terus bergerak dan mencari petunjuk, namun dia sangat terkejut ketika menemukan jasad terbakar di dalam kamar sebelah. Ekubo pun langsung berteriak dan meminta Mob untuk menutup matanya. Di saat itu juga, emosi Mob langsung meledak-ledak hingga perlahan-lahan memunculkan sosok anonimitasnya. Ekubo tetap berusaha menenangkan Mob karena dia yakin kalau jasad tersebut adalah jasad palsu atau boneka yang menyerupai manusia. Ekubo yakin ada esper lain yang sengaja memperdaya Mob. Si Mob lantas melepaskan kekuatan radarnya dan dia berhasil menemukan dalang di balik pembakaran rumahnya. Dia pun menangis dan berterima kasih pada Ekubo karena sedari tadi terus menenangkannya. Tanpa sadar, emosi Mob telah mencapai 100% penuh. Dia pun melesat dan menghentikan dua lelaki aneh yang tega membakar rumahnya. Setelah melihat sosok Mob, dua lelaki ini pun sadar kalau bocah di depannya adalah target utama.
Seorang lelaki berambut jabrik langsung maju dan menyengat mob dengan kekuatan listriknya. Namun si mob langsung mengcounter dan melemparkannya ke udara hingga menabrak gedung pencakar langit. Setelah itu, Pak Gundul berbadan kekar melepaskan pukulannya hingga membuat si mob sedikit terhempas mundur. Ketika Pak Gundul kuar-kuar akan kehebatan kekuatannya, tiba-tiba saja si mob langsung menyerang dan membantainya hingga tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Koyama dan Sakurai tiba-tiba datang untuk menjemput mob dengan mengendarai sebuah mobil. Mob pun dibawa ke sebuah tempat tersembunyi, di mana Reigen dan beberapa mantan anggota Sume telah berkumpul untuk menunggunya. Reigen pun langsung menenangkan mob, dan dia yakin kalau keluarga mob pasti baik-baik saja. Si mob pun langsung pingsan setelah mendengarkan pernyataan Reigen yang cukup beralasan. Beberapa saat kemudian, para mantan anggota Sume Divisi 7 saling mengungkapkan alasan mengapa mereka bergabung dengan Reigen. Pada intinya, mereka semua sadar akan kebodohannya selama ini. Mereka pun memulai kehidupan baru dan belajar agar kekuatan psikisnya bisa berguna untuk masyarakat. Sayangnya Sume tidak akan mengampuni para pengkhianat. Jadi cepat atau lambat, suatu hari nanti Sume pasti akan datang dan membunuh mereka. Di tempat lain, ketua Sume yang bernama Toichiro Suzuki tengah mengadakan pidato di depan ratusan membernya. Toichiro mengungkapkan kalau Sume akan menyatakan perang pada dunia. Di saat yang sama, seorang esper bernama Hattori mengerahkan kekuatannya untuk membuat Toichiro live dan disaksikan oleh masyarakat luas. Saat itulah Toichiro menyampaikan kalau Sume akan melakukan revolusi dan menghancurkan negara ini terlebih dahulu. Sementara itu, So marah-marah setelah melihat siaran live bapaknya di TV. Dia sangat berambisi untuk menghentikan tindakan gila bapaknya. Dengan emosi, dia mengajak Ritsu untuk ikut serta menghentikan Sume. Disinilah diketahui kalau ternyata Ritsu dan kedua orang tuanya masih dalam keadaan aman. Kedatangan Shou kala itu adalah untuk mengamankan keluarga Kageyama. Di sisi lain, member Sume luar negeri yang bernama Joseph berencana untuk melakukan pemberontakan pada organisasi. Para bawahan Joseph pun mulai mendatangi semua pimpinan divisi Sume dan menghancurkannya. Sementara itu, Joseph sendiri yang akan menghadapi Toichiro. Disinilah diketahui kalau Joseph adalah utusan pemerintah yang bertugas untuk menghentikan Sume. Sayangnya, semua bawahan Joseph telah dibantai habis-habisan oleh pasukan Sume yang bernama Gojo. Toichiro memastikan kalau Sume tidak terkalahkan selama ada dirinya dan member Gojo. Joseph pun harus menerima kekalahan telak ketika dia dihempaskan oleh kekuatan dahsyat dari salah seorang member Gojo yang bernama Serizawa. Shin pun memperlihatkan sosok Shimazaki, salah satu member Gojo yang hendak menculik Perdana Menteri Abe Hiroshi. Semua agen elit negara pun turun tangan untuk menghentikan Shimazaki. Sayangnya, semua agen tidak ada yang mampu membereskan Shimazaki. Shimazaki memang buta, namun dia bisa memprediksi pergerakan lawan. Selain itu, Shimazaki juga membuat semua tembakan peluru para agen tidak berguna di hadapannya. Shimazaki pun mengungkapkan kalau kekuatan sejatinya adalah teleportasi. Dengan gerakan super cepat, dia memindahkan Pak Hiroshi ke tempat antah berantah dengan tujuan untuk menyanderanya. Saat itulah si Teru datang untuk menyelamatkan Pak Hiroshi. Teru dan Shimazaki pun akhirnya bertarung dengan cukup sengit. Walau telah mengerahkan segenap kekuatannya, namun Teru tetap tersudut dan dia terus kehilangan sosok Shimazaki. Untuk itulah dia melipat gandakan lapisan penghalang miliknya dengan harapan kalau Shimazaki tidak dapat menyentuhnya. Parahnya, ternyata Shimazaki telah masuk ke dalam penghalang Teru. Shimazaki pun melepaskan pukulan kuatnya ke perut Teru hingga membuat semua lapisan penghalangnya hancur berantakan. Si Teru pun benar-benar kalah telak dan pada akhirnya Shimazaki tetap berhasil menyandera Pak Perdana Menteri.